Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggota Nira Faridatul Maimunah, Angger Ardiansyah, Ahmad Yusuf Setiawan akan mempresentasikan tentang sumber hukum administrasi negara. Yang pertama, pengertian sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat dan memaksa. Apabila aturan-aturan tersebut dilanggar, mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Menurut Bahsan Mustafa, sumber hukum adalah tempat di mana kita dapat mengetahui dan mengenal hukum. Dengan demikian, sumber hukum itu dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi hukum yang disebut sebagai sumber hukum material maupun dapat dilihat dari bentuk dan pembentukan suatu hukum yang disebut sebagai sumber hukum formal. Sumber hukum administrasi negara dibagi menjadi dua, sumber hukum material dan sumber hukum formil. Untuk sumber hukum material adalah faktor yang dapat ditinjau dari segi sejarah, filsafat, agama, sosiologi, dan lain-lain. Untuk sumber hukum formil dilihat dari cara terbentuknya hukum, seperti undang-undang, jurisprudensi, kebiasaan, doktrin, dan traktat. Baik, saya Ahmad Yusuf Setiawan akan menjelaskan tentang sumber hukum material. Definisi sumber hukum material ialah sumber hukum dalam arti material ialah sumber hukum sebagai tempat asalnya hukum itu. Sumber hukum material adalah faktor-faktor yang ikut mempengaruhi materi atau isi dari aturan-aturan hukum atau faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum atau tempat di mana materi hukum itu diambil. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor historis, filosofis, dan sosiologis. Salah satu contoh sumber hukum material ialah seorang ahli ekonomi akan mengatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya hukum. Sedangkan bagi seorang ahli kemasyarakatan atau sosiolog akan mengatakan bahwa yang menjadi sumber hukum ialah peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat. Berikut ini merupakan faktor-faktor sumber hukum material. Yang pertama, sumber hukum historis atau faktor historis. Faktor sejarah dapat menjadi sumber hukum material dalam arti ikut berpengaruh atas penentuan materi aturan hukum dalam hukum administrasi negara. Dari sudut sejarah, ada dua jenis sumber hukum historis atau faktor historis, yaitu 1. Undang-undang dan sistem hukum tertulis yang berlaku pada masa lampau di suatu tempat. 2. Dokumen-dokumen dan surat-surat serta keterangan lain dari masa lampau. Sumber hukum dari sudut historis ini yang paling relevan adalah undang-undang dan sistem hukum tertulis di masa lampau. Sebab undang-undang dan sistem hukum tertulis merupakan hukum yang betul-betul berlaku. Sedangkan dokumen dan surat-surat keterangan hanya bersifat mengenalkan hukum yang berlaku di masa lampau. Yang kedua, sumber hukum sosiologis, faktor sosiologis atau antropologis. Dari sudut sosiologis, sumber hukum material itu adalah seluruh masyarakat. Sudut ini menyoroti lembaga-lembaga sosial sehingga dapat diketahui apakah yang dirasakan sebagai hukum oleh lembaga-lembaga itu. Dari pengetahuan tersebutlah dapat dibuat materi hukum yang sesuai dengan kenyataan sosiologisnya. Bisa dikatakan bahwa faktor-faktor sosial dalam masyarakat dapat mempengaruhi isi hukum positif. Faktor tersebut bisa meliputi pandangan ekonomis, pandangan agamais, dan psikologis. Yang ketiga, sumber hukum filosofis atau faktor filosofis. Dalam sumber hukum dalam arti filosofis, terdapat dua hal yang dapat menjadi sumber hukum, yaitu 1. Sebagai ukuran atau sumber untuk menentukan bahwa sesuatu bersifat adil. Karena hukum itu dimaksudkan antara lain untuk menciptakan keadilan, maka hal-hal yang secara filosofis dianggap adil dijadikan juga sumber hukum material. 2. Sebagai faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk menaati kewajiban terhadap hukum. Hukum itu diciptakan agar ditaati. Oleh sebab itu, semua faktor yang dapat mendorong seseorang taat pada hukum
harus diperhatikan dalam pembuatan aturan hukum positif. Dengan kata lain, sumber hukum filosofis mengandung makna agar hukum sebagai kaidah perilaku memuat nilai-nilai positif tersebut. Saya Angger Ardiansyah. Di sini akan melanjutkan presentasi dari Saudara Ahmad Yusuf Setiawan tentang sumber hukum formil hukum administrasi negara. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang sudah diberi bentuk tertentu agar berlaku umum. Suatu kaidah harus diberi bentuk sehingga pemerintah dapat mempertahankannya. Sumber hukum dalam arti formil dapat dilihat dari sudut bentuknya, dapat berupa tertulis dan tidak tertulis. Ada beberapa sumber hukum formil hukum administrasi negara, yaitu A. Undang-undang, B. Kebiasaan atau praktek alat tata usaha negara, C. Jurisprudensi, D. Doktrin atau pendapat para ahli, E. Traktat. Sumber hukum formil yang pertama adalah undang-undang. Undang-undang adalah peraturan negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat masyarakat umum. Undang-undang dalam hal ini dibedakan menjadi dua, undang-undang dalam arti formil dan undang-undang dalam arti material. Undang-undang dalam arti formil adalah undang-undang yang dihasilkan oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat yang berisi aturan tingkah laku yang mengikat umum. Dengan kata lain, undang-undang dalam arti formil yaitu produk hukum yang dilihat dari cara pembentukannya. Hal ini dipertegas dalam rumusan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Yang dimaksud dengan undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Undang-undang dalam arti material adalah peraturan undang-undang tentang produk hukum tertulis yang dikeluarkan pejabat yang berwenang yang isinya mempunyai sifat mengikat penduduk secara langsung. Berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, Undang-Undang Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang. Yang keempat, Peraturan Pemerintahan. Yang kelima, Peraturan Presiden. Yang keenam, Peraturan Daerah Provinsi. Dan yang terakhir adalah Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Perbedaan dari kedua macam undang-undang tersebut terletak pada sudut peninjaunya. Undang-undang dalam arti material ditinjau dari sudut isinya yang mengikat umum, sedangkan undang-undang dalam arti formal ditinjau dari segi pembuatan dan pembentukannya. Untuk memudahkan membedakannya, maka undang-undang dalam arti material biasanya diistilahkan dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan undang-undang dalam arti formal disebut dengan undang-undang. Selanjutnya, kebiasaan atau praktek administrasi negara. Keputusan-keputusan alat administrasi negara ini sering dikenal dengan istilah petiking atau Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutnya dengan istilah keputusan tata usaha negara. Di dalam mengeluarkan keputusan-keputusan atau ketetapan-ketetapan inilah timbul praktek administrasi negara yang melahirkan hukum administrasi negara kebiasaan atau hukum administrasi negara yang tidak tertulis. Alat administrasi negara mempunyai tugas melaksanakan apa yang menjadi tujuan undang-undang dan menyelenggarakan kepentingan umum. Di dalam rangka melaksanakan tugasnya, alat administrasi negara menghasilkan atau mengeluarkan keputusan-keputusan
atau ketetapan-ketetapan guna menyelesaikan suatu masalah konkret yang menjadi berdasarkan peraturan hukum yang abstrak sifatnya. Selanjutnya, jurisprudensi. Jurisprudensi adalah putusan hakim administrasi yang telah lalu yang memutus perkara administrasi dan juga sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Putusan hakim dapat menjadi sumber hukum administrasi negara. Kedudukan jurisprudensi dalam hukum administrasi negara sangat penting, sehubungan dengan adanya asas hakim aktif dalam peradilan tata usaha negara yang berfungsi melengkapi dan memperkaya hukum administrasi negara. Selain pengertian yang sudah saya jelaskan barusan, jurisprudensi juga memiliki arti sebagai himpunan putusan-putusan pengadilan yang disusun secara sistematik. Selanjutnya, traktat atau perjanjian. Traktat adalah perjanjian internasional yang diadakan baik oleh dua negara atau perjanjian bilateral ataupun dilakukan oleh lebih dari dua negara atau perjanjian multilateral. Akibat perjanjian ini bahwa pihak-pihak yang bersangkutan terikat pada perjanjian yang mereka adakan itu atau Pacta Sunt Servanda. Contoh pada pasal 2 TAP MPR Republik Indonesia nomor 17 MPR 1998 tanggal 13 November tahun 1998 mengenai penugasan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang kita sebut PBB tentang hak asasi manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Misalnya, ratifikasi konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Selanjutnya, doktrin atau pendapat para ahli. Doktrin dapat menjadi sumber hukum formal, hukum administrasi negara, sebab pendapat para ahli itu dapat melahirkan teori-teori dalam lapangan, hukum administrasi negara yang kemudian dapat mendorong timbulnya kaidah-kaidah hukum administrasi negara. Doktrin baru menjadi sumber hukum bila diterima oleh masyarakat tanpa proses perundang-undangan. Alasan mengapa doktrin dapat dipakai sebagai sumber hukum formil hukum administrasi negara adalah karena doktrin atau pendapat para ahli tersebut dapat melahirkan teori-teori baru dalam lapangan hukum administrasi negara yang kemudian dapat mendorong atau menimbulkan kaidah-kaidahan. Sebagai contoh, ajaran fungsioner divide, yaitu suatu ajaran yang menyatakan dianggap sah keputusan-keputusan yang dihasilkan atau dikeluarkan oleh seorang alat administrasi negara yang sebetulnya secara yuridis formil kewenangannya untuk mengeluarkan atau menerbitkan keputusan-keputusan dianggap tidak sah. Doktrin sebagai sumber hukum formil hukum administrasi negara berlainan dengan sumber-sumber hukum yang lain karena doktrin ini diakui sebagai sumber hukum formil HAN, memerlukan waktu yang lama dan proses yang panjang. Undang-undang begitu diundangkan atau sudah mengikat umum langsung dapat dipakai sebagai sumber hukum. Jurisprudensi begitu mempunyai kekuatan hukum yang tetap berlangsung bisa menjadi sumber hukum. Begitu juga dengan kebiasaan atau praktek administrasi negara. Setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap langsung bisa dipakai sebagai sumber hukum. Akan tetapi, doktrin atau pendapat para ahli hukum administrasi negara baru dapat dipakai sebagai sumber hukum administrasi negara apabila doktrin tersebut sudah diakui oleh umum.